Jokowi perintahkan Kapolri kawal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Nah, Peggy tidak bersalah. Peggy adalah tulang punggung kami. Jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi, bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa dan tidak ngerti apa-apa, udah gitu aja. Karena waktu itu juga Peggy tidak ada di tempat. Waktu itu Peggy tidak ada di Cirebon, Peggy sedang kerja di Bandung, gitu aja. Kadangkala kan penyidik butuh bahan tertentu. Justru adanya viral ini, itu ada masukan baru untuk polisi. Bahkan kadang-kadang ketika data tidak lengkap, dengan adanya viral ini data jadi lengkap. Ya. Jadi sebetulnya kalau tidak viral, bisa saja lengkap, tetapi dengan viral ini bisa saja ada tambahan data. Atau sama sekali tidak diproses? Oh bukan, saya kira kalau itu kita harus hormati apa yang dilakukan penyidik, Pak. Ya. Harus kita hormati. Tetapi setidaknya viral ini di satu sisi ada positifnya, karena dia bisa menambah data, bisa mengembangkan data, bisa juga membuka data yang tersembunyi. Jadi Kompolnas pun sebagai institusi mendukung gerakan rakyat untuk no viral no justice. Tidak harus no viral no justice. Apa dong? Tetapi viral ini bisa menjadi substitusi untuk Bang mendukung Hotman, keadilan. saya mau jelas dikit. Ya. Saya kira sebenarnya persoalannya begini, jangan-jangan ya gini. Pak polisi kita lagi banyak sibuk ngawal-ngawal. Salah satunya itu. Ngawal-ngawal menteri, ngawal-ngawal apa, ngawal-ngawal segala macam. Sehingga tugas tupoksi pada waktu reformasi pemisahan TNI dan Polri, kepengen polisi itu adalah untuk melindungi masyarakat, lupa. Gitu loh. Ya, itu betul. Ini harus kita kembalikan. Karena presiden itu sebagai atasan langsung Kapolri. Satu. Kedua, Polri dalam konstitusi kita itu adalah sebagai pelindung, pengayom, penegak hukum. Dengan demikian, kalau sampai pada pengungkapan kasus Vina tidak, tugas sebagai pengayom, pelindung, penegak hukum gagal. Ini yang saya kira menjadi reputasi Polri ke depan. Karena kalau kita ingat kemarin, Mbak, reputasi Polri trust hasil survei itu agak turun terus. Nah, ini jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pengungkapan perkara sebagai bentuk pelindungan demikian juga turun. Inilah saya kira Polri bagian cermin pelindungan masyarakat di dalam republik ini. Dengan demikian Presiden memberikan suatu instruksi sangat diapresiasi. Mudah-mudahan Polri begitu cekatan, begitu sigap dalam rangka mengungkap pembuktian. Kalau toh kemarin pembuktian dengan pembuktian langsung, misalkan keluarga, bukti, besok paling tidak pembuktian tidak langsung. Karena bisa mengcounter. Yang 5 ini tidak mengaku, bagaimana alasannya? Ada intervensi enggak? Ada rekayasa enggak? Ini yang saya kira trik-trik pengungkapan ini sekaligus akan membuka dan Presiden memberikan apresiasi untuk segera dilanjutkan dalam rangka tuntas sebagai negara bertanggung jawab terhadap rakyatnya, terhadap masalah hukum. Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Hanya ini saya lihat, harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan, lindungi dan bantu yang lemah, yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah. Hati-hati, karena posisi Polri sekarang ini pada posisi 3 besar yang dipercaya oleh masyarakat. Kalau ini sudah menjadi atensi Presiden, mau tidak mau Presiden Baris Krim turun. Ini tadinya kan tidak. Tadinya tidak skup bisa ditangani oleh Polda. Tapi ternyata sampai detik ini kan simpang siur untuk menentukan tersangka. Ada bahkan malah melakukan suatu penolakan, tidak bukti. Ya mau tidak mau Baris Krim. Kenapa Baris Krim? Baris Krim mempunyai sarana persasron yang luar biasa, deteksi yang luar biasa, data yang biasa, SDM yang luar biasa. Artinya membackup. Karena apa? Kenapa ini Baris Krim? Karena ini taruhan negara dalam rangka Polri pengungkapan suatu peristiwa pidana. Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat turut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengatakan telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal kasus yang terjadi 8 tahun silam itu. Tanyakan ke Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya, kata Jokowi seusai mengunjungi Pasar Lawang Agung, Kabupaten Musirawas,
Sumatera Selatan, Kamis 30 Mei 2024. Seperti dikutip dari rekaman yang diterima di Jakarta, Presiden meminta agar tidak ada yang perlu ditutupi terhadap berjalannya proses hukum kasus Vina. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi kalau ada, kata Presiden Jokowi. Kasus pembunuhan Vina Cirebon memasuki babak baru setelah seseorang bernama Peggy Setiawan alias Peron ditangkap di Bandung beberapa waktu lalu. Peggy diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki setelah 8 tahun buron. Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi Agustus 2016. Remaja Cirebon itu dibunuh bersama kekasihnya. Muhammad Rizky. Saat itu ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut, namun baru 8 tersangka yang ditangkap dan diproses hukum hingga dipidana. Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul Vina Sebelum 7 Hari mendapat perhatian publik disebabkan kasus tersebut masih menyisakan 3 tersangka yang belum tertangkap. Ungkapan kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat turut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengatakan telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal kasus yang terjadi 8 tahun silam itu. Tanyakan ke Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya, kata Jokowi seusai mengunjungi Pasar Lawang Agung, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Kamis 30 Mei 2024. Seperti dikutip dari rekaman yang diterima di Jakarta, Presiden meminta agar tidak ada yang perlu ditutupi terhadap berjalannya proses hukum kasus Vina. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi kalau ada, kata Presiden Jokowi. Kasus pembunuhan Vina Cirebon memasuki babak baru setelah seseorang bernama Peggy Setiawan alias Peron ditangkap di Bandung beberapa waktu lalu. Peggy diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki setelah 8 tahun buron. Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi Agustus 2016. Remaja Cirebon itu dibunuh bersama kekasihnya. Muhammad Rizky. Saat itu ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut, namun baru 8 tersangka yang ditangkap dan diproses hukum hingga dipidana. Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul Vina Sebelum 7 Hari mendapat perhatian publik disebabkan kasus tersebut masih menyisakan 3 tersangka yang belum tertangkap.